Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Mr. Dr. Haji Hadi Fujim Mahadun MAG dan Dr. Haji Khairutul Dawati Muhammad MPDI selaku Direktur Istana Pendidikan Pesantren Seperkam Al-Arabi Hanifida. Yang saya hormati Menjumlatul Hasanah SPD selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Qur'an Al-Arabi Hanifida. Yang saya hormati jajaran Dewan Guru dan jajaran Dewan Pengurus Istana Pendidikan Pesantren Seperkam Al-Arabi Hanifida dan orang saya dan keluarga saya yang berada di rumah dan juga teman-teman saya yang berada di sini yang insya Allah berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ayrfa Vivi dari kelas 8 MTS Al-Qur'an Al-Arabi Hanifida. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya dari pelajaran IPA yang berjudul tentang menstruasi dan fertilisasi kehamilan. Jadi ini adalah proses-proses terjadinya menstruasi dan fertilisasi kehamilan. Jadi sebelumnya bagaimana serius dia tuh habis giniin aku ya enggak habis gini aku enggak ada menstruasi bagaimana kabar pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Oke. Yang pertama jadi di sini ada dua cabang. Yang pertama yaitu menstruasi dan yang kedua fertilisasi. Menstruasi proses terjadinya menstruasi yaitu memicu perkembangan folikel di ovarium. Kenapa kok bisa terjadi menstruasi? Yaitu ketika kelenjar pituitari yang ada di otak menghasilkan hormon FSH. Kemudian hormon FSH itu menjadi folikel yang berkembang menghasilkan estrogen dan progesteron. Dan itulah yang menyebabkan dan kemudian memicu menebalnya dinding rahim untuk mempersiapkan melebatnya embrio jika membuahi sel sperma. Kemudian estrogen juga memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon LH. Hormon LH adalah hormon ini memicu sel telur keluar dari folikel yang telah matang. Jadi setiap bulan kan perempuan itu menghasilkan sel telur dan ketika sel telur itu telah matang maka hormon inilah yang memicu agar dia keluar. Kemudian setelahnya folikel itu akan menjadi korpus luteum dan jika tidak dibuahi oleh sperma maka korpus luteum itu akan berhenti memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Oleh karena itu terjadinya menstruasi, yaitu intinya yaitu ketika ada sel telur dan tidak dibuahi oleh sel sperma maka itu akan menjadi menstruasi. Dan yang kedua fertilisasi kehamilan, yaitu apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan dan kemudian sperma itu masuk ke dalam sel telur perempuan. Apabila bertemu dengan sel telur, kepala sperma akan masuk ke apabila sel sperma itu bertemu dengan sel telur maka kepala sel sperma itu akan masuk ke dalam sel telur itu dan memutuskan ekornya di luar sel telur. Itulah yang disebut dengan fertilisasi. Kemudian proses peleburan inti sperma dengan inti sel telur hingga membentuk zigot. Proses ini terjadi pada tubuh falopi dan sel sperma menggunakan flageta yang bergerak memutar sebagai baling-baling. Jadi flageta inilah yang membuat sel sperma itu bisa berenang di dalam organ reproduksi perempuan. Terus habis itu maka terjadilah kalau sudah sel sperma sama sel telurnya itu bertemu maka kan menjadi satu. Jadi maka dengan proses itulah terjadi fertilisasi kehamilan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.